Oke, selamat sore White Ballers. Berjumpa lagi ya di White Podcast. Nah, sore hari ini di kesempatan kali ini saya punya tamu istimewa juga nih. Seperti biasa saya hari ini mengundang salah satu atlet basketball pro nasional ya, Ya, Nicholas Mahesa. Oke, ini dipanggilnya apa? ya, Kok ya Nicholas aja. Nicholas saja Nico ya. juga apa? Nama Ya, pendeknya Nico ya. Oke, sip. ya, Nah, seperti biasa, White Ballers, seperti nama podcast kita bahwa kita mau coba cinakan bola liar nih di sore hari ini. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol sama Niko terkait ya sedikit napak tilas lah perjalanan karir main basket ya sampai ke titik ini, lalu ya. kira-kira cita-cita kedepannya gimana. Coba Nick bisa cerita gimana sih pertama bersinggungan dulu mungkin ya sama dunia basket sampai akhirnya jadi atlet pro gitu. Oke, oke. Jadi saya lahir di keluarga basket kan. Jadi orang tua saya atlet basket. Mama saya juga sempat timnas eh, juara 2 waktu itu. Apa sih games? Jadi iya SEA Games juara 2. Berapa tuh? 80-an? Saya lupa tahunnya juga. Oke, siap. Pokoknya tapi peringkat 2 pertama itu di tahun mama saya. Oh, pertama kali sepanjang sejarah Iya, basket iya. di Indonesia ya, oke. Ya, putri itu di mama saya. Nah, jadi emang dari kecil kayak sering diajakin aja ke lapangan, disuruh ikut latihan-latihan gitulah. Cuma dulu awalnya memang nggak terlalu tertarik. Saya lebih tertarik ke sepak bola atau futsal dulu. Hmm, Teman-teman saya lebih banyak yang main itu kan daripada basket. ya. Cuma ya dengan sedikit paksaan. Oh gitu. Ada paksaan dikit ya. Ya saya jadi memilih buat basket dan ya emang nggak nyesel sih. Menurut saya emang basket, saya lebih cocok di basket lah. Nah, tadi dalam tanda kutip Basket memaksa aja. siapa? Papa, mama? Dalam tanda kutip memaksa Dua-duanya ya. dua-duanya. Karena Dua-duanya punya karena saya orangnya emang rada ini ya dulu waktu kecil kayak plan aja nggak mau ngeseriusin sekedar have fun doang gitu kan. Ya which is sebenarnya nggak apa-apa, cuma mereka mau saya seriusin aja, kenapa enggak gitu loh. heeh. Jadi mereka Ya. Lanjut. ya jadi mereka nge-push saya buat milih basket, soalnya ya pasti kan mereka udah punya channel-channelnya, mereka udah tahu lah jenjangnya kayak gimana, mereka bisa ngelatih saya gitu. Jadi mereka nge-push saya buat di basket gitu. Ya. Gitu. Papa atlet juga, atlet basket papa juga ya. Papa atlet basket juga. Oh, oke. Sama. Berarti kamu berapa bersaudara nih mengalir semua ini ya, apa darah olahraga gitu? Oh iya, jadi saya 3 bersaudara. Saya di tengah-tengah. Saya punya cici, saya punya adik. Nah, yang nggak terlalu serius basket tuh cici saya. Kalau adik, dia terakhir ini kan dia tanding PON Oke. Jateng. Dia peringkat, dia medali perunggu. Oke, Saya. menarik Gitu. luar biasa. Main posisi 1 juga? Nggak, dia main 3-4. Soalnya buat cewek, adik saya lumayan tinggi ya hitungannya. Jadi dia itu main di posisi 3-4, 2-3-4 lah dia. Iya. Oh, luar biasa ya. Jadi dari kecil mungkin ngelihat orang tua main basket, tapi minimal yang namanya olahraga tuh udah salah satu aktivitas keseharian dari kecil ya. Seperti itu ya. Iya, benar. Sebut Iya, benar. suka apa futsal sama sepak bola juga. Jadi di sela-sela kesibukan basket sebagai profesi utama ini masih suka kali-kali main futsal gitu, main bola. Kalau sekarang sih udah hampir nggak pernah. Cuma di sini seringnya kayak kita ada mungkin tiap berapa bulan sekali kayak fun games gitu. Nah, kita main mini soccer gitu-gitu. Satu tim kolega kita. gitu ya, gitu seru-seruan. Ya, kita mini soccer. Ya, biar refreshing juga kan. Cuma kalau saya sendiri sih udah nggak pernah karena karena udah terjun ke basket ya. Waktu saya buat di basket aja gitu. Ya, Effort. Betul. Tapi masih ini ngikutin perkembangan persepak bolaan gitu, masih di berita-berita lah, punya klub Ya, lumayan. gitu. Lumayan. Saya cuma lebih taunya dari game kan. Saya suka main PS kan. Jadi ya lebih tahu pemain-pemainnya itu dari game gitu. Terus dari situ ya saya tahu dari sosmed selain itu. Oke. Gitu. Cuma kalau nonton sih udah jarang banget. Klub favoritnya siapa nih? Kalau di bola? Saya Barca. Dari dulu Barca. Welcome to the club ya, karena saya juga Oh, siapa?
Oke, mantap. Decul lah ya, istilahnya Decul apa tuh kalau di Indonesia berang ya, yang pasti saya fans Barca lah, sudah lama juga, saya hampir 20 Ya, ya. tahun 20 tahunan kayaknya. Oh, gila lama Ya, juga. semenjak Greatest of the Time muncul lah ya, tapi ya ya itu udah lama banget sih. Hmm. Oke, kembali lagi ke perbasketan. Berarti dulu berarti dari SD ya udah kenal bola basket, main. Ya, Dilatih benar-benar. langsung otodidak sama orang tua atau ikut klub khusus? Oh, kamu ikut klub ini, ikut papa mama waktu kecil ada klubnya nih, gitu kan? Ya, jadi di Solo itu waktu kecil ya saya diikutin klub gitu. Oke. Diikutin klub. Cuma ya karena masih kecil ya, jadi kayak nggak serius aja. Oh, dari Kayak ini main-main dari Solo doang. awalnya ya. Dulu sempat domisili Ya, saya Solo. benar-benar di SD saya di Solo, SMA itu. Nah, gini, jadi SMP itu saya sebenarnya mau lanjut di Solo. Cuma waktu itu kalau di Jawa Tengah, basket yang bagus itu di Semarang, Oh gitu di ya. Jawa Tengah. Ya, Padahal klubnya Nah. nggak ada ya. Klub di Kobatama IBL tuh dari Semarang nggak ada kan? Terkenalnya dulu apa tuh? Bineka. kalau Kobatama, ya kalau yang dari Semarang itu dia kalau nggak salah cuma divisi satunya deh, nggak sampai yang liga utamanya gitu. Malah Solo Sampai kan? Kobatama. Ada Sritek Solo. Ya, kalau Solo ada. BNK Solo kan Nah, di Sritek ya kalau nggak salah dulu juga kan? Ya, ya. Nah, cuma waktu zaman saya tuh Bineka udah bubar kan, Pak. Yang Ya. Sritex. Nah, Sritex. Terus Semarang emang waktu itu maju banget basketnya kan dibandingin Solo. Kayak di Solo itu masih jarang banget lah yang beasiswa basket gitu. Nah, di Semarang itu udah sebanyak itu. Kayak sekolah yang ngasih fasilitas buat atlet basket gitu kan. Jadi kamu Nah. SMP SMA nyari jalur itu juga ya sampai kuliah kan? Ya, Olahraga benar. ya. Nah, itu paksaan itu mulai dari situ. Oh, Sebenarnya bukan paksaan ya, lebih ke di-push gitu loh. Kayak kalau mau basket, kamu harus pindah Semarang, nggak boleh di Solo. Kalau mau di Solo ya udah, tapi ya nggak nge-seriusin basket lah. ya. Oke. Eh, Sampai akhirnya gitu. ke ITHB juga kan? Nah, akhirnya Ya, akhirnya sampai THB. gitu. Oke. Nah, sekarang kita mau coba ingin tahu lagi nih saya. Pemain favorit siapa sih kalau untuk Indonesia? Ya mau yang masih aktif, sudah tidak aktif boleh. Sama yang di NBA, pemain favoritnya siapa? Yang jadi role model nih. Biasanya kan pasti ada Niko ini kan pasti besar di 2000-an awal ya. Betul ya? Ya, ya. Benar-benar. Masa-masa prime-nya LeBron James, Kobe Ya. ya. Masih muda. Ya, benar. Kan Kevin Garnett ya, kalau main posisi satu mungkin itu Jason Kidd masih ada mungkin ya, Mason Kidd masih ada. gitu kan ya, Ya. Derrick Rose gitu ya. Kalau saya besar di tahun 90-an, jadi kalau ditanya buat saya ya pasti MJ kalau saya Michael Jordan dia udah ya kan. pasti itu. Jason Kidd masih rookie tapi saya suka juga. Kobe juga baru mencuat, Shaq ya, Penny Ya, masih muda-muda Apa semua itu ya. siapa nih ininya? Kalau saya dulu pertama suka lihat itu karena Iverson, Pak. Allen Iverson. Ya. Ya, itu. Karena emang dia style mainnya kan menghibur banget kan. Betul. Ya, Iverson, terus Rajon Rondo. Oke, Rajon Rondo itu ya memang secara offense dia nggak terlalu, secara scoring dia nggak terlalu bagus ya. Cuma dia visi mainnya bagus banget menurut saya, dia sepintar itu dengan dia. ya, ada ciri khasnya tuh sampai dibahas pernah sama YouTuber, unik cara dia cara dia playmaking lah, ada unik ininya, unik movementnya lah kan, suka ada ciri khas ya pemainnya kadang-kadang yang jadi playstyle masing-masing. Kita lupa tuh apa sampai dibahas. Terus Rajon Rondo, AI sama Chris Paul. Nah, 3 itu ya masih main sekarang Chris Paul. Yang saya ini pensiun dengan akhir. Ya, itu. Kalau di Indonesia siapa di Indonesia? Kalau di Indo aktif karena saya sukanya karena saya sukanya Iverson dulu, yang mirip itu Kelly Purwanto dengan tatonya gitu, dengan stylenya. Dia kan mirip banget kan. Ya, memang dia pengidola Iverson setahu saya. Ya, memang tatonya juga mirip banget sama Iverson. Dia beberapa tato saya tahu sama dengan Iverson. Di KP ya. Itu Kelly Purwanto sama Busang. Faisal dulu. Faisal. Dua point guard itu yang muda ya? Apa? Faisal Satria Muda bukan ya? Ya, Satria Muda. Okay. Sama satu lagi Dimas Muhari. Yang which saya pernah satu tim
di Oh, Louvre. oh gitu. Baik, baik, baik. Mhm. Ya role modelnya ya. Nah, menurut kamu, kamu udah berapa tahun sih ini pro di basket? Tahun keberapa? 2020 tahun ke 6. Ini saya tahun ke 6, Pak. 6 ya. Iya. Eh, menurut kamu dunia profesional basket di Indonesia, ya memang mungkin kamu bisa flashback 6 tahun ke belakang waktu kamu rookie lalu sekarang, menurut kamu secara general makin baik nggak, baik itu dari sisi kualitas? Ya saya tahu lah ada beberapa pemain asing kebijakannya kan udah lebih longgar ya, banyak Mhm. sekarang tiap klub, lalu Ya, ya. apa yang heritage juga, lalu saya ingin tahu juga secara umum, secara finansial, untuk ya kamu nggak perlu sebut angka, cuman Iya. tentu ini kan jadi profesi mata pencarian, apakah standarnya memang jadi lebih baik dan segala macam, karena tentu kan nanti kalau yang dengar podcast ini anak-anak muda yang di bawah kamu, mungkin junior jauh di bawah, Iya, ya. cita-cita jadi pebasket. Ya kadang-kadang kan orang tua di zaman saya mah kadang-kadang kan melihat dunia seni, dunia Ya. agak udahlah pakai fokusnya jas berdasi gitu, kantoran dan segala rupa atau Hmm. bisnis. Nah, Ya, ya, ya. Benar-benar. lihatnya seperti apa? Apakah semakin baik nih, walaupun memang gradual gitu ya, nggak bisa cepet gitu, cuman Hmm. em, gimana, menjanjikan nggak untuk jadi profesi? Untuk jadi profesi sih, menurut saya sudah sangat menjanjikan ya kalau sekarang. Oke. Karena saya ngejamanin yang waktu saya pertama masuk itu secara finansial, secara gaji itu belum seberapa. Oke. Mungkin UMR masih di bawah UMR waktu itu saya masuk pertama ya. Nah, cuma sekarang fast forward mungkin 2 tahunan, itu kontrak basicnya itu udah lumayan, udah oke lah, udah 2 kali lipat dari yang saya dapat malah. Udah ada minimumnya juga kali ya secara Ya, regulasi ya. kan, misalnya nggak boleh kurang dari ini gitu ya. Ya. Itu Kan basic kalau- kontrak yang dari IBL-nya mereka belum dapatnya. yang plus-plusnya lagi kan, kalau kita punya prestasi, Benar. punya Ya. lebih dan segala macam, belum Ya. apa ya, endorser, mungkin ada iklan-iklan dari luar, di luar itu secara pribadi juga bisa kan ya, ada juga. Ya, benar. Ada. Ya, beberapa adalah. Karena setahu saya di NBA juga kan ada minimum salary-nya kan, dan ya kalau Ya, ada ini gaji levelnya, minimumnya. jadi istilah saya dulu saya pernah punya cita-cita muluk gitu ya, karena mengemari basket. Mau jadi pemain Indonesia pertama masuk NBA, tapi setidaknya bikin saya jadi nekunin basket lah, walaupun levelnya ya level amatir gitu. Iya. Buat suka untuk belajar gitu ya. Nah, saya dengar kan ada standar pasti di NBA juga, ya. Benar. Saya berpikir Ada leagues minimum gitu kan. jadi Di sana. saya suka bercanda sama kawan-kawan saya dulu, jadi cadangan mati aja lah di NBA, nggak apa-apa, bisa hidup gitu kan, camat di sana aja gaji. Yang penting gaji. Kan? Ya belum dikonversi Iya, benar. ke mata uang rupiah, ya jelas pasti jadi OKB gitu kan. Cuman ya itu esok lah, dulu waktu saya SMP tuh saya Ya, waktu ini ya. Sekarang saya masih seneng sih basket, cuman ya udah jarang main waktunya, dan ya komunitas juga ya. Mana aja sih ngikutin berita masih. Ya. Berarti kamu sekarang klub favorit di NBA siapa nih yang kamu jagokan? NBA. Yang tahun ini sih saya sebenarnya Warriors fan Fans banget ya dari dulu. Oke, ya. Ya, cuma tahun ini kayak gak ada kalau juara. Oh iya. Jadi kalau fans Coba juara enggak? kalau mau realistis siapa nih? Realistis. Thunder, Cavaliers, Lakers. Masih Celtics sih kayak saya, Pak. Ya. Celtics kayak. Lakers. Tapi Thunder ini juga ini ya. Thunder juga maksudnya tim muda. Iya. Maksudnya up and coming gitu kan mereka. Cuma ya yang mereka mungkin belum punya kan pengalaman di playoff. Iya. Yang Celtic udah punya gitu kan. Celtic mungkin Lakers juga udah punya kan. Kan bikin trade Gitu. menghebohkan sepanjang sejarah NBA itu, trading. Iya. Bener. Real nggak percaya. Dapat Luka Doncic. Saya kira tuh sampai April Fools ya, April Mop gitu kan. Saya pikir kan belum tanggalnya ada. Gue sampai mikir gitu. Iya betul, ini Soalnya saking gitunya. karena Doncicnya pun kayaknya nggak expect itu juga. Karena Iya. mungkin mau for a lifetime, mungkin di Dallas juga rencananya mungkin ya. Cuma Iya. industri ya kita tahu lah, can happen. Part of business dari NBA. Betul. Nah, kira-kira kalau lu disuruh bikin starting five ya versi lu,
ya. Ya. Ya pasti levelnya level bikin dua lah. Kan ini mau All Star nih di Indonesia kan. Ada yang tim Oke, luar oke. negeri, lalu ada foreigner lawan yang lokal. Coba bikin Hmm. starting five menurut versi lu yang the best, yang versi yang pemain Indonesia, satu lagi ya pemain dunia lah, bebas lah pemain dunianya warga negaranya. Tapi biasanya mengacu ke NBA kan biasanya. Ya. Yang aktif semua lah, yang masih aktif main ya. Posisi satu udah pasti saya Yuda sih. Yuda. Ya, dia Enggak, udah. enggak kamu. Boleh milih diri sendiri boleh. Kalau presiden Ya, saya Yuda. posisi satu Yuda ya. Ya, dia harus dia appreciate lah. Dia muda, Ya, tapi masuk timnas dia langsung bertampak itu kan betul, betul. keren banget menurut saya. Lalu Posisi duanya Abraham Damar. Damar ya. Ya. Terus tiga saya mungkin ini antara Avan atau Kak Kaleb. Ada itu. Ya, Van atau Caleb ya. Oke. Ya, antara dua itu. Posisi 4. Posisi 4. Nah, ini yang saya rada ini sih. 4 tuh karena sekarang udah banyak didominasi sama asing gitu kan. Ya, betul ya. Jadi saya kayak harus mikir keras gitu, Pak. Gak apa-apa. Kalau 5 dulu deh. 5 mungkin ini underrated ya, tapi kalau di lokal kemarin di liga lokal sih Argus itu gila, nggak ada yang jaga sih dia. Agus tuh dari mana? Argus dari Rans. Rans ya. Oke. Ya, Rans. Ya. Argus atau Pandu Wiguna juga bagus menurut saya. 4 saya dapat Reza Guntara. Bisa Guntara ya. Oke ya. Ya. Jaya ya. Oke. Kalau yang ini, yang mancanegaranya? Yang aktif ya sekarang. 1 pasti Steph Curry itu udah Oke. nomor 1. 2-nya Donovan Mitchell sekarang saya. Oke. Lagi suka itu. Man, ya. Karena Cleveland lagi peringkat 1 di East kan. Ya lagi up-upnya tuh. 3 LeBron sih. LeBron masih oke. Soalnya. Memang Ya, LeBron. si mismatch terus tuh kalau dia posisi 3 postur dan tinggi kan. Iya, makanya. Mismatch terus. Ini Saya kehebatan. dia di semua posisi mismatch juga kan. Dia Iya, soalnya bisa betul. luar dalam gitu kan. Betul. Itu yang jadi kelebihan dia tuh. Iya kan. 4 mungkin saya KD masih bagus menurut saya. Cuma sayang timnya doang. Cuma sayang di timnya doang. Ya. Kalau 5-nya Jokic. Udah pasti ya. Center Jokic. ini center Iya, udah. di era modern ini ya. Kalau saya lihat Benar. ini center ngeri banget gitu. Masuk statistik liga tuh masuk top 3 di 4 kategori itu abnormal. Iya, itu gila. Nah, itu Terus anehnya juga dia bukan yang tubuh atletis kayak yang larinya juga gak gimana banget gitu kan. Kelihatan sih Nah, dia- basketball IQ-nya luar biasa itu. Ya, dia IQ-nya sih luar biasa sih. Bagus banget ya. Dia Read the game-nya. passing dan muat saya Benar-benar. simple lah gitu ya. Dan orangnya kan humble ya, jadi kelihatan Iya, biasa aja gitu, oper-operannya juga, no look pass dan segala macam. Ngeri sih. benar-benar. Ngeri sih. Kalau meme-nya di Instagram kayak Jokic tuh satu-satunya pemain yang anggap NBA kayak part time doang, dia nggak peduli sama basket gitu kan. Jawaban dia selalu apa adanya gitu. Iya, bisa jadi gitu ya. Makanya cuman ya kemarin kaget juga ya, baru di fire itu pelatih yang membesarkan Oh dia. iya, benar. Kan dia belum pernah Itu dilatih sih. pelatih lain tuh. Selama di NBA dia belum Benar. pernah dilatih pelatih lain, udah Nuggets sama dia terus kan selama ini. satu di Cukup mengejutkan sih itu. sih karena rumor trading jadi mencuat nih ketika pelatih yang satu-satunya pelatih sofa Ya, jadi NBA dipecah. Kita lihat ke depannya gimana nih ya, ini pemetaan roster ya di NBA. Iya. Berarti kalau lu mau squeeze pemain yang udah pensiun AI gantiin Curry dong. Buat sekarang, ya. Ya kalau Curry sih terlalu. cuman kalau Cuma kalau dengan playstyle sih yang mirip AI ya Kyrie Irving ya. Oke, Kyrie Itu mereka semirip itu. untuk ball handling lalu Iya.
tipenya lebih banyak scoring juga gitu ya untuk Iya, ya. Oke, menarik nih. Nih kok menurut lu ke depan apa sih yang lu harapin dari kompetisi ini ya, divisi paling atasnya di Indonesia basket ya? Nggak apa-apa kan lu punya sudut pandang, point of view belum tentu akurat, tapi kan tiap orang punya pendapat lah. Plus minusnya apa sih kondisi sekarang, dan apakah misalnya peraturan tentang pemain asing tuh perlu di revise kah? Karena kan sekarang memang boleh punya 4 ya, dengar-dengar ya, 4 atau 3 satu klub. Tiga pemain asing, satu heritage. Dan boleh main 2 kan langsung on the field kan ya. Ya, 2 asing, satu heritage tuh boleh di field. Ya to be fair gitu ya, ini hanya fakta bahwa di satu sisi bisa menaikkan kualitas menurut gua liga ya gitu kan. Ya. Setuju. Main lokal, cuman ya selalu ada 2 sisi koin kan, ada pedang bermata dua. Ya, benar. Dalam tanda kutip ya, memang orang bilang kalau mau naik ya lu berjuang dong gitu kan, yang lokal. Tapi di satu Benar. juga kadang-kadang itu dalam seperti memangkas peluang juga kan gitu ya. Nah lu lihatnya gimana, dan termasuk yang lain-lain juga ya, mungkin kalau lu boleh punya sumbang saran lah untuk terus pengembangan IBL ke depan. Kalau saya lihat ya, saya setuju sih sama Pak Regi bilang gitu ya, karena buat sekarang masuk IBL itu, apalagi yang belum dari IBL ya, kalau kalian nggak punya nama itu sangat amat susah gitu menurut saya. Kalian harus benar-benar proof ke tim-tim gitu, kalian harus trial ke tim-tim, kalian proof. Mungkin kalau kalian main cuma lawan antar lokal doang masih bisa ya, cuma Liga Serbia kan pakai asing nih, dan itu susah banget menurut saya gitu. Nah, menurut saya itu satu sisi benar kualitasnya lokal, mereka mau nggak mau harus lebih baik lagi, karena banyak juga yang dari transisi dari yang satu asing ke 2 asing itu, banyak yang waktu itu pemain bintang atau mungkin pemain andalan timnya, mereka jadi kesulitan dapat minute play gitu waktu transisi itu. Mungkin untuk saran saya itu, cuma ini gimana ya, bener nggak bener juga ya menurut saya, karena nggak apa-apa menurut pandangan. Menurut saya gini sih, IBL lebih enak itu kalau banyak tim kalau menurut saya. Karena ada di beberapa tahun terakhir ini emang ada beberapa tim yang mengajukan buat masuk, cuma beberapa ditolak gitu. Terakhir masuk kan si KBS ini. Nah, sebenarnya yang barengan dengan KBS ini ada beberapa tim lainnya gitu, cuma ditolak. Nah, menurut saya dengan lebih banyak tim, lebih banyak pemain lokal yang bisa masuk ke IBL gitu, bisa nyobain di IBL. Itu yang menurut saya bagus ya. Cuma di satu sisi juga finansial tiap tim itu siap nggak buat IBL gitu. Nah, soalnya kan berat kan, apalagi sekarang sistemnya home away. Nah, itu yang susahnya buat punya banyak tim di IBL itu. Structure finance harus kuat ya. KBS Ya, itu Bengawan Solo ya? Ya, Bengawan Solo. Berarti sekarang tuh ada berapa tim ya di IBL secara overall? 12? 13 tim. Idealnya kalau bisa tembus 20 mungkin ya, ada perwakilan hampir. Tapi itu tadi tantangannya, kalau sampai geografis gitu ya, ada yang timur banget ya, itu tadi cost lagi ya kalau mau. Ya, itu yang susah. Karena di costnya sih menurut saya. Kalau melihat di NBA juga kan sebetulnya itu benua negara Amerika kan luas sekali ya gitu ya. Nggak di setiap, saya perhatikan nggak di setiap state punya perwakilan tuh ya. West ya benar. At least tetap masih ada dari East bisa ke West bisa ke East ya kan, kebalik. Ya. Cuman ya hopefully ada yang mau mulai invest, dan mungkin sekali lagi industrinya harus makin maju ya, terutama mungkin ya setuju sih ya, karena ujung-ujungnya memang si daya tarik dari sisi pemasaran ini ya, saya yakin pasti Perbasi, IBL semua juga udah memikirkan ya, animo masyarakat ya, mudah-mudahan bisa terus meningkat. Ya itu di olahraga ya pasti nggak jauh dari merchandise, lalu exposure hak siar di situ lagi ya. Profesional pun di bidang sepak bola juga
salah satu hidupnya klub kan dari selain merchandise tentunya pasti kan dari ini kan sponsor-sponsor dan Ya, benar. televisi itu penting ya. Ya, itu. Cuman ya coveragenya kan untuk menaikkan kualitas kalau mau menjual hak siar keluar negeri di luar nasional kan itu challenge ya gitu, maksudnya Ya, itu saya apa sendiri ini lah. at least lah Southeast Asia dulu lah misalnya gitu kan Ya. aja di sini nggak nonton kan liga profesional Filipina, walaupun Filipina bisa bilang per hari ini masih Ya, kan di nomor 1 di ya, Southeast. tapi nggak kedengeran juga kita mau nonton live gitu siapa lawan siapa klub Ya. ya ya kita doakan ya ke depan bisa jadi lebih baik. Semoga, amin. Gimana nih tips buat anak-anak muda yang masih kecil-kecil untuk kepingin menjadi atlet pro, ada nggak tips and apa ya semacam ujangan-ujangannya lah nih kok selama ini pernah melihat proses sampai ke titik ini? Oke. Kalau jangan saya sih, ya ini yang basic aja dulu ya. Pasti kerja keras, never give up, 2 itu. Cuma kalau mau dijabarin lagi, kayak mungkin secara kata-kata tuh gampang ya. Lu jangan nyerah, harus kerja keras gitu. Nah, cuma 2 kata-kata itu kan dibutuhkan kedisiplinan gitu kan. Kayak lu butuh bertahun-tahun buat belajar basket gitu, bertahun-tahun buat najemin skill. Nah, itu yang susah menurut saya. Karena kalian harus mengorbankan banyak waktu buat basket gitu. Saya yakin banyak lah ya mungkin yang lebih rajin dari saya. Cuma waktu itu saya tahun pertama masuk itu karena masih rookie, saya belum dapat minute play. Jadi waktu di latihan, jelas waktu di latihan tim mereka mengutamakan yang tim intinya kan. Mereka yang sering main. Nah, jadi kalau saya cuma ngikutin latihan mereka doang, saya nggak dapat jam latihan kan secara nggak langsung karena maininnya yang tim inti doang kan. Nah, jadi saya datang lebih awal, 1-2 jam lebih awal, saya nembak-nembak, ikut latihan tim tuh paling cuma di drill awal. Kalau udah game saya udah rest kan, udah nggak ini. Beres latihan saya nambah dikit lagi, paling mungkin free throw atau apa, sebisanya balik, saya rest, saya gym, habis gym saya ke lapangan lagi malamnya. Nah itu jadi, dan itu saya lakuin tiap hari ya. Mungkin off-nya mungkin di hari Minggu doang. Sabtu saya sempetin lah mungkin, cuma nggak seintens itu. Ya. Nah itu yang saya bilang, kayak ngelakuin itu tiap hari itu nggak semudah itu. Ya. Buat sampai ke sana. Nah nanti kalian apalagi belum sampai di IBL, waktu kalian nggak sepenuhnya buat basket kan. Jadi kayak kalian harus manage sekolah kalian, kuliah kalian, atau kewajiban-kewajiban lain. Nah itu kalian harus effort buat mengasah skill kalian gitu. Dan walaupun kalian latihan, hasilnya pun kan juga nggak instan kan. Nah itu yang saya bilang never give up ya. Kayak kalian harus terus kejar itu, kejar itu terus. Dan satu lagi mungkin take the big step ya kalau menurut saya, kayak berani gambling. Salah satu contohnya saya ke ITHB. Menurut saya itu salah satu big step yang saya ambil. Karena saya bisa aja di kuliah lain yang mungkin saya udah bisa pasti main gitu, dapat minute play banyak. Cuma mungkin di THB itu kan karena dia one of the best coach di Indonesia ya. Salah satunya menurut saya di THB, timnya juga menurut saya waktu itu bagus banget. Nah saya coba gambling ke sana gitu. Either you make it or not lah. Itu kayak the real gambling. Kalau berhasil ya karirnya bisa naik. Dan gak dipungkiri saya bisa ke IBL itu karena ITHB salah satunya yang nge-push saya sampai ke sana. Ya, gitu sih. Itu saran saya. Memang kalau dibalik kesuksesan, kalau udah lihat di puncak, orang kadang-kadang nggak ya kalau nggak dengar ceritanya langsung bahwa di balik keras, mungkin juga air mata gitu ya. Iya, benar-benar. Yang terakhir ini kok, kalau pernah kan pasti di titik tadi ya kan ada down-nya ya, atau di kerja keras waktu masih rookie juga. Biasanya sistem siapa? Keluarga, bikin pacar. Kenapa?
ketika lagi down nih kan pasti ada capek-capeknya lah. Iya, iya. Mungkin ada pernah ngerasa bosan nggak sih main basket? Pasti ada Wah, mungkin. sering kan. Sering. Oke, ini bayangkan udah jadi profesi pun pasti ada bosan ya, gitu kan ya. Iya, iya, iya benar. Cepat lagi untuk regain passionnya ya. Biasa support system terbaik siapa? Support system terbaik saya sih pacar sama teman. Karena kalau orang tua ya saya jauh kan dari mereka. Paling ceritanya saya nggak mau bikin mereka kepikiran juga gitu. Jadi kayak saya nggak akan sedetail itu buat ceritanya. Pacar pemain basket juga? Nggak, cuma dia cukup ngikutin basket. Ya, Jadi dia paham. selama ini rekor main pro yang tercatat assist satu game paling banyak berapa? 7 assist nggak salah. Luar biasa sebenarnya saya kira untuk level IBL ya. Ya, saya juga lumayan kaget sih, Pak. 7 assist. Oke, kalau poin pernah berapa? Aduh, saya poin nggak terlalu ini ya, kayaknya antara 6 sampai 8 mungkin Oke. di liga profesional. Oke, nggak 6 kerasa sampai nih. 8. Misalkan Nico. Thank you nih udah Oke, Pak. sharing sebagian ya cerita hidupnya yang saya percaya bisa jadi inspirasi nih buat wild borer semua ya. Jadi wild borers jangan lupa bahwa bola liar dalam hidup kita kan selalu ada ya. Tugas kita tuh menjinakkannya. Jadi mungkin setiap apapun topik yang menjadi isu-isu dalam kehidupan khususnya di bidang basket ini ya. Tadi kita dengar cerita perjalanan karir Nicholas Mahesa setidaknya sampai saat ini. Subjektivitas akan selalu ada ya setiap kita beropini, tapi kita berusaha mengejar objektivitas itu ya. Jadi tetap semangat dan sukses buat Niko karirnya ke depan ya. Siapa? Amin. Terima kasih, Pak. Depan keluarga besar juga. Amin. Ya perjalanan karir Niko sampai hari ini dan ke depan sampai nanti mungkin sudah waktunya gantung sepatu gitu ya, itu bisa jadi berkat, bisa jadi inspirasi juga ya. Amin. Siap. Terima kasih, Pak. Itu aja, dan White Borer sampai ketemu lagi ya di episode berikutnya. Ciao, tetap sehat dan sukses. Salam basket.